Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya kita absensi dulu ya. Oke. Anggita Aprilia, Hadir. Alvin Doni Firmansyah, Present. Gedi Bahrudin, It's me. Petrus Mikel, Hadir, Patricia Delia Tahla, Devi Mariati, dan Rizkianto, Kanten Pak. Dodi Pamungkas. Oke. Berarti pada hari ini nihil ya. Nihil Pak. Pak belum absen. Oh, ada yang absen? Oh iya. Rade Harian, Anggi Jihan, Puja Bianto. Oke. Sekarang materinya membahas tentang kesehatan. Sebelumnya kalian tahu nggak sih kesehatan itu apa? Ada yang tahu nggak? Izin Pak. Kesehatan itu tidak sakit Pak. Oke itu. Ada lagi yang tahu kesehatan itu apa? Cara tentang keadaan kesejahteraan Cacat. mental lingkungan dan tidak hanya sekadar tidak. Oke, betul lebih nanti ke Bapak kasih nilai A ya. Sekarang ini nilai A. Materi pada kali ini yaitu membahas tentang bahaya rokok, api yang mengancam kesehatan. Bahaya rokok untuk kesehatan. Merokok memiliki dampak buruk bagi kesehatan tubuh. Rokok mengandung lebih dari 70 zat kimia yang berbahaya termasuk tar, karbon monoksida dan nikotin. Tar pada rokok dapat merusak saluran pernapasan dan menyebabkan kanker paru-paru. Karbon monoksida dapat mengganggu aliran oksigen dalam darah dan meningkatkan resiko serangan jantung. Nah, jadi di sini udah terbukti ya kalau misalkan rokok itu mengandung karbon zat kimia yang berbahaya yang bisa menyebabkan sampai kankernya jantung. Selanjutnya yaitu nikotin adalah zat adiktif yang membuat seseorang sulit untuk berhenti merokok. Efek negatif merokok tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif, tetapi juga perokok pasif. Perokok pasif juga dapat mengalami berbagai masalah kesehatan seperti asma, bronkitis, dan bahkan kanker paru-paru. Oleh karena itu sangat penting untuk menghindari paparan asap rokok, baik sebagai perokok maupun non perokok. Jadi di sini bukan hanya sekedar perokok yang terserang penyakit, bisa juga orang yang di sekitarnya yang menghisap asap rokok itu. Dan penyakitnya berbagai macam penyakit, ada penyakit kanker paru-paru, bronkitis, dan asma. Selanjutnya itu rokok bisa menyebabkan kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah suatu penyakit yang paling sering terjadi akibat merokok. Zat-zat beracun dalam asap rokok dapat merusak sel-sel di dalam paru-paru dan menyebabkan pertumbuhan sel-sel yang tidak normal. Hal ini dapat mengakibatkan kanker paru-paru. Namun, ada beberapa cara untuk mencegah resiko paru-paru akibat merokok. Salah satunya adalah dengan berhenti merokok. Jadi, kalau misalkan kalian ingin tidak terpapar atau tidak terancam kanker paru-paru, kalian harus berhenti merokok. Selain itu, menghindari tempat-tempat yang banyak diisi oleh perokok juga dapat membantu mencegah risiko kanker paru-paru. Jadi, bagi kalian yang tidak merokok, sebaiknya kalian menghindar dari orang-orang yang sedang merokok. Selanjutnya itu ada penyakit jantung dan pembuluh darah. Merokok memiliki efek negatif yang signifikan pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nikotin dalam merokok dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Nah, jadi
Kalau misalkan kalian tidak ingin terkena penyakit stroke atau penyakit lainnya karena merokok, ya kalian jangan merokok. Selanjutnya ada asap rokok mengandung karbon monoksida yang dapat mengikat oksigen dalam darah sehingga memperburuk kondisi jantung dan pembuluh darah. Oleh karena itu, penting bagi perokok untuk segera berhenti merokok dan memperbaiki kesehatan jantung dan pembuluh darah mereka. Selanjutnya itu ada dampak rokok pada kehamilan. Ternyata dampak rokok bukan hanya sekedar untuk perokok yang menghisap asap rokoknya, dan ternyata ada dampak rokok lainnya, yaitu dampak rokok bagi ibu hamil. Merokok selama kehamilan dapat memberikan dampak yang sangat buruk pada ibu hamil dan janin. Asap rokok mengandung lebih dari tadi ada nikotin dapat menyebabkan ketidakseimbangan oksigen dalam tubuh, sementara karbon monoksida dapat membatasi pasokan oksigen ke janin. Jadi karbon monoksida ini sangat mempengaruhi janin pada ibu hamil. Hal juga dapat menyebabkan masalah pernapasan dan bahkan kematian pada bayi baru lahir. Jadi ketika ibu hamil merokok atau terlalu sering menghisap asap rokok, itu bisa menyebabkan kematian pada bayi atau ya minimalnya bayi yang baru lahir itu tidak sehat. Selain itu, merokok selama kehamilan dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, cacat lahir, dan kematian bayi. Selanjutnya, stop smoking. Merokok adalah kebiasaan buruk yang dapat mempengaruhi kesehatan Anda secara serius. Jika Anda ingin berhenti merokok, pertama-tama cari tahu apa saja pemicu keinginan Anda merokok. Ya, semisal karena gabut, stres, bosan, atau hal lainnya gitu. Kalian bisa cari tahu itu, bisa ganti kegabutan itu bisa dengan cara berolahraga agar lebih sehat kan. Dan setelah mengetahui pemicunya, cobalah untuk menghindari situasi-situasi yang memicu keinginan merokok tersebut. Selain itu, Anda juga bisa mencoba teknik-teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga untuk membantu mengurangi stres Anda. Oke, mungkin pada pemaparan materi pagi hari ini cukup. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Tidak. Oke. Tidak, Pak. Oke, siap. Ditutup saja ya untuk pemaparan materinya. Nanti kalian Bapak tugaskan untuk merangkum apa yang sudah Bapak jelaskan. Nanti dikumpulkan di minggu depan ya. Nah, karena sekarang kita udah baca doa, udah sanksi juga. Selanjutnya kita lanjut ke materi ya. Nah, materinya itu ada pengaruh bahaya pergaulan bebas. Apa sih pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas itu merupakan interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu. Dapat juga oleh individu dengan kelompok, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang dilakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Selanjutnya itu ada pengertian remaja. Remaja itu berasal dari kata Latin adolescens, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilahnya adolescens mempunyai arti yang lebih luas lagi, yang mencakup kematangan mental dan emosional, sosial, dan fisik. Selanjutnya ada pengertian pergaulan bebas juga. Pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk
manusia sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain. Dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan. Pergaulan juga adalah hak setiap individu dan itu harus dibebaskan. Sehingga setiap manusia tidak boleh dibatasi dalam pergaulan, apalagi dengan melakukan diskriminasi, sebab hal itu melanggar HAM. Selanjutnya ada solusi-solusi pencegahan dari pergaulan bebas itu. Yang pertama, pentingnya kasih sayang dan perhatian yang cukup dari orang tua dalam hal keadaan apapun. Misalnya kalian keluar main, orang tua itu harus mengawasi, terus ditanya-tanya mainnya sama siapa, keluarnya jam berapa, pulangnya jam berapa. Itu bentuk perhatian orang tua ke anaknya. Yang kedua, ada pengawasan dari orang tua yang pengekangan terhadap seorang anak akan berpengaruh terhadap kondisi psikologisnya. Jadi kalau misalkan orang tua terlalu banget juga, itu nggak baik ya. Terus yang ketiga ada perlunya pembelajaran agama yang diberikan sejak dini dan seperti beribadah dan mengunjungi tempat ibadah sesuai agamanya. Jadi anak tuh jangan terlalu dibebasin ya. Perlu juga pembelajaran agama kayak ngaji kayak gitu. Yang keempat ada pengawasan yang lebih terhadap media komunikasi seperti internet, telepon dan lain-lain. Orang tua juga harus menanyakan kabarnya kayak gimana, misalkan dia mau main kemana itu bisa lewat handphone ya, kayak WhatsApp, menanyakan itu pulangnya jam berapa, pulangnya sama siapa gitu. Cara mengatasi pergaulan bebas. Yang pertama, pentingnya kasih sayang dan perhatian yang cukup dari orang tua dalam hal dan keadaan apapun. Yang kedua, pengawasan dari orang tua yang tidak mengekang pengenalan terhadap anak akan berpengaruh terhadap kondisi psikologisnya. Di hadapan orang tuanya dia akan bersikap baik. Yang ketiga ada seorang anak hendaknya bergaul dengan teman yang sebaya yang hanya beda 2 atau 3 tahun. Misalkan kalian anak kelas 2 SMP nih, mainnya sama anak kelas 3 SMP itu nggak apa-apa. Ini ada faktor pergaulan bebas. Yang pertama ada faktor dari orang tua. Para orang tua perlu menyadari bahwa zaman telah berubah. Sistem komunikasi, pengaruh media massa, kebebasan pergaulan, dan modernisasi di berbagai bidang dengan cepat mempengaruhi anak-anak kita. Ada juga faktor kesenjangan pada sebagian masyarakat. Kita masih terdapat anak-anak yang merasa bahwa orang tua mereka ketinggalan zaman dalam urusan orang muda atau anak-anak muda. Anak-anak muda cenderung meninggalkan orang tua, termasuk dalam menentukan bagaimana mereka akan bergaul. Sementara orang tua tidak menyadari kesenjangan ini sehingga tidak ada usaha untuk mengatasi si anak tersebut. Selanjutnya ada faktor perubahan zaman. Seiring dengan perubahan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. Mungkin di sini presentasinya atau materinya sudah selesai. Apa kalian ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Mungkin cukup ya materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.